saya sekeluarga akan kembali ke tanah air. Kami sekeluarga akan terbang dari kota Jeddah menuju Jakarta langsung. Menyangkut soal-soal yang berkenaan dengan hukum dan politik. Kita ini negara kesepakatan. Harus menjadi pegangan bersama dalam menyelesaikan semua masalah, termasuk dalam mengatasi, menemukan solusi terhadap semua perbedaan pendapat. Kalau kita bicaranya hanya halal haram, sulit kita ini berkomunikasi antar agama. Kalau kita beragama itu hanya halal haram, yang halal cuma kita, yang lain itu haram semua. Nanti ujung-ujungnya, ya kan, kalau tidak mendukung ini namanya kafir. Kalaupun misalnya diam saja, seperti saya kan harus diam, tidak boleh banyak bicara. Ini munafik. Ya kalau pulang silakan aja pulang. Front Pembela Islam atau FPI memastikan tidak ada yang berubah atas rencana dan jadwal kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia. Imam besar FPI itu dijadwalkan bertolak pada Senin 9 November malam dari Jeddah dan tiba di Indonesia pada Selasa 10 November hari ini. Sejumlah tawaran untuk bergabung dengan partai politik pun berdatangan. Akan tetapi, tawaran itu ditolak sebagaimana pernyataan Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Ma'arif. Slamet menyatakan setelah berada di Indonesia, Rizik tidak akan masuk atau bergabung dengan parpol manapun. Namun hal itu sangat disayangkan Profesor Chimli Ashidik yang diangkat bicara melalui akun Twitter pribadinya. Kenapa mesti ditolak kalau langsung jadi pemimpin partai? Cuit Profesor Chimli. Sebaliknya, anggota DPR RI ini menyarankan Rizik agar berhenti melakukan aksi jalanan. Ia meminta Rizik berjuang dengan jalur resmi, bukan bertindak layaknya gelandangan yang nebeng sana nebeng sini melakukan politik praktis. Berjuanglah secara resmi, jangan terus-terusan mobilisasi massa di jalanan, banyak mudorotnya, saran Profesor Chimli. Mantan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI itu malah menyarankan Rizik Syihab bergabung dengan parpol. Harus bersatu dalam perbedaan agar parpol terkonsolidasi, sambung dia. Menurutnya, dari sekian parpol Islam, hanya PKB yang dinilai cukup aman. Tapi PKS, PAN, PBB terancam hilang karena PBB, Gelora, Partai Umat, dan Masyumi, ujar dia. Karena itu, ia meminta semua pihak agar saling membuka diri dan saling merangkul, bukan malah menggelar aksi jalan yang merugikan pengguna jalan lain. Kanalisasi aspirasi ini penting agar tidak terus-terusan meledak di jalan. Pejabat pemerintah juga mesti arif bukakan saluran, paparnya. Chimli juga menganalisa mungkin PKS sudah mengatasi efek Partai Gelora. Pun demikian dengan Partai Amanat Nasional, jika bisa melakukan hal yang sama atas Partai Umat Amin Rais. Profesor Chimli meminta setibanya di Indonesia, Rizik bisa mengurangi ego dan sifat ananiyahnya agar mewujudkan kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hayo kurangi ego, ananiyah. Buka ruang musyawarah saling dengar untuk berjuang resmi secara melembaga dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tandasnya. Ia juga meminta ormas-ormas Islam di bawah komando HRS seperti Front Pembela Islam dan PA212 tak akan ikut berpolitik praktis. Apa yang dilontarkan oleh Profesor Chimli ini mengajak Rizik Syihab dan gerombolannya untuk gentle dalam berpolitik. Tidak cuma koar-koar di jalanan, menggerakkan massa, dan menyerukan turun presiden. Apa yang dituturkan oleh Profesor Chimli adalah sindiran tajam atas apa yang Rizik dan gerombolannya lakukan selama ini. Merongrong negeri, mengatasnamakan agama, sambil menuding pemerintahan yang sah adalah perbuatan seorang pengecut. Chimli Ashidik pun melanjutkan, perjuangan itu dengan cara resmi dan melembaga lewat partai parlemen, kemudian ke pemerintah. Namun begitu, Chimli mengatakan demonstrasi juga sesuatu yang sah dalam negara demokrasi.
tetapi demonstrasi lebih banyak mudaratnya. Selain demonstrasi, ada juga cara lain untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, yakni opini publik di media. Namun itu hanya terbatas. Cara berjuang untuk mempengaruhi kebijakan dengan cara resmi, maksudnya harus melembaga lewat partai ke parlemen ke pemerintahan. Demo kerumunan juga sah. Opini publik di media juga bisa mempengaruhi kebijakan, tapi terbatas. Khusus untuk demo massa terus-menerus mudaratnya banyak, seharusnya tidak kebiasaan, ujar Profesor Chimli. Pernyataan lain juga keluar dari pengamat politik dan pemerintah dari Universitas Indonesia. Seperti yang dikabarkan sebelumnya, Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab dijadwalkan akan mendarat di tanah air pada Selasa 10 November 2020 hari ini. Kabar kepulangannya ini pun menjadi sorotan. Terlebih lagi, Rizik Syihab meninggalkan tanah air ke Arab Saudi usai terlibat masalah hukum. Menanggapi hal itu, pengamat politik dan pemerintah Universitas Indonesia, Dr. Ade Reza Haryadi mengatakan bahwa kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia bisa menjadi momentum untuk menyelesaikan masalah dengan pemerintah. Ade mengatakan, persoalan Rizik dan pemerintah tidak akan pernah selesai jika terjadi hanyalah klaim masing-masing pihak. Tidak bisa berdiri sendiri, harus saling berinteraksi. Kalau sudah tak ada persoalan di sana, ya sebaiknya diterima. Dan kalau memang di sini masih ada kaitannya dengan masalah hukum, Habib juga harus menghadapi, dan hak-hak konstitusi digunakan untuk mendapatkan pelayanan hukum yang terbaik. Katanya dikutip dari lumajang.com pada Selasa 10 November 2020. Benar, Rizik harus menyelesaikan persoalannya dengan pemerintah, khususnya kasus hukum yang menunggu diselesaikan setelah dipending karena kabur selama bertahun-tahun. Lawang buronan puluhan tahun ngumpet aja, begitu ketangkap kasus hukumnya langsung ketemu kok. Ini balik sendiri, ya sekalian aja tuntaskan. Bagaimana? Seperti diketahui, Imam Besar Front Pembela Islam itu sudah berada di Arab Saudi sejak 2017 lalu dan hari ini akan pulang. Aparat kepolisian sudah menyatakan tidak ada pengamanan khusus saat Rizik menginjakan kaki di bumi Nusantara. Meski begitu, polisi mengimbau agar simpatisan tidak mengawal kepulangan Rizik. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, ikut menanggapi kepulangan Rizik. Menurutnya, pemerintah tidak ada masalah dengan kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam itu ke tanah air. Deddy mengatakan Rizik adalah warga negara Indonesia, sehingga memang sudah sepatutnya bisa pulang ke tanah air. Dengan kepulangan Rizik, lanjut Deddy, menandakan pemerintah Indonesia tidak mengintervensi karena selama ini pemerintah terbuka terhadap Rizik. Kepulangan ini menandakan pemerintah welcome, katanya. Deddy mengatakan semua pihak tidak perlu takut dengan kepulangan Rizik Syihab. Namun, jika nantinya Rizik Syihab saat pulang lantas melanggar hukum dan membuat kegaduhan, pihak kepolisian hanya tinggal memprosesnya saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.